Indeks harga saham gabungan hari ini ditutup melemah nyaris 0,67% dan mampu bertahan pada level psikologis 7.000. Tercatat juga untuk net buy asing di angka 754,7 miliar rupiah dengan nilai transaksi yang tidak begitu ramai yakni sebesar 11,5 triliun rupiah. Sebelumnya performa IHSG kemarin mencetak rekor ditutup menguat 0,77% dan berada di level 7.014 poin, merupakan level penutupan tertinggi kemarin sepanjang sejarah. Pergerakan IHSG dan sejumlah saham pada penutupan perdagangan hari ini dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya masih seputar pembahasan konflik Rusia dan Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan para pemimpin NATO di Brussel, Belgia dalam rapat darurat. Konflik yang berlarut dan perang sanksi antara Rusia dan negara-negara barat dikhawatirkan melempar perekonomian dunia ke jurang resesi, terutama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan selanjutnya pemirsa, dari dalam negeri perhatian investor juga tertuju pada rilis kinerja keuangan emiten. Salah satunya ini ada HM Sampurna atau HMSP. Perolehan laba bersih emiten rokok PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HMSP merosot sepanjang 2021. HMSP turun 16,83% secara tahunan menjadi 7,14 triliun. Tahun 2020 laba bersih Sampurna mencapai 8,58 triliun rupiah. Penurunan laba HMSP disebabkan oleh bertambahnya beban rokok perusahaan dari 73,65 triliun menjadi 81,95 triliun di tahun 2021. Utang cukai perusahaan ini mencapai hampir 15 triliun rupiah, naik 55,38% dibandingkan tahun 2020. Oleh karena itu Sampurna mengalami pelemahan 1,61% menjadi 915. Dan emiten yang juga menjadi fokus pelaku pasar pemirsa adalah dari industri semen yang belum juga pulih. Laba tahun berjalan PT Indo Semen Tunggal Prakarsa Tbk INTP turun tipis sepanjang 2021. Penurunan tercatat sebesar 1% dari 1,81 triliun di tahun 2020 menjadi 1,79 rupiah di tahun 2021. Laba per saham INTP kini berada di posisi 486,79 rupiah per lembar, berkurang dibandingkan posisi pada tahun 2020 490,69 rupiah per lembar. INTP memproyeksikan pasar semen di Indonesia tumbuh 4 hingga 5% tahun ini dengan biaya energi yang harus ditanggung perusahaan tetap tinggi karena volatilitas harga batubara dan bahan bakar. Kita lihat di sini Indosemen terkoreksi 2,51%. Masih dari kabar emiten pemirsa, kali ini bukan soal kinerja keuangan, tapi kabar yang sempat menghebohkan tentang salah emiten yang typo mencatat angka akuisisi di laporan keuangannya, yaitu Bukalapak. OJK akan memeriksa kesalahan rilis laporan keuangan kuartal 3 tahun 2021 PT Bukalapak.com. Sementara Bursa Efek Indonesia meminta Bukalapak melakukan revisi atas laporan keuangan dan menelaah informasi yang disampaikan terkait transaksi pembelian saham tersebut. BI juga mengatakan Bukalapak telah menyampaikan penjelasan salah saji pada pos rencana investasi Bukalapak pada PT Belajar Tumbuh Berbagi BTB pada 23 Maret 2022, yakni nilai pembelian saham 100% saham BTB sebesar 1 juta US dollar, bukan 1 miliar US dollar. Dan oleh karena itu Bukalapak ini terkoreksi 6,67%.